Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Agus Bambang Supriyanto, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor mahasiswa 27030230231. Pada hari ini Kamis tanggal 23 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Mana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama ya. Yo, ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk menambah kecintaan kita kepada negara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Anak-anak semuanya dimohon berdiri. Yuk, maju. Siap ya? Anak-anak, hari ini kabarnya baik? Baik. Sudah sarapan di rumah? Sudah. Ada di rumah kan? Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah. Coba Pak Guru cek kerapiannya, semuanya berdiri. Ya. Hari ini seragamnya batik. Anak
putih, yang perempuan berkerudung hitam. Sudah, semuanya sudah kenal. Pak Guru mau mengecek kehadirannya dulu. Ahmad Noval, Ahmad Saputra, Aisyah Al-Islami, Davia Rahmawati, Fajar Pambudi, Yulianto, Muhammad Ridwan, Anida, Fale Mekarsari. Ya, alhamdulillah semuanya berangkat. Berarti tidak ada yang tidak berangkat ya, semuanya berangkat. Ini anak-anak mengelola bersamanya, silakan dikeluarkan, dibuka. Kita sama-sama membaca surah An-Nasr. Pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita SBQ dulu ya. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yang kedua adalah anak-anak nanti melihat di situ SBQ-nya di depan layar. Boleh semuanya berdiri. Berdiri di sini. Nah, ya semuanya di sini. Tengah. Sudah siap? Siap SBQ-nya? Ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa, digulung-gulung, menepuk tangan, melompat, sambil teriak, bukan. Anak-anak, kemarin kita mempelajari tentang surah Al-Ma'un, yaitu tentang apa? Membaca, menulis, dan menghafal. Yaitu juga sedikit materi dari surat Al-Ma'un. Nah, kita akan mengulas terlebih dahulu. Coba kemarin pada ingat apa tidak? Surat Al-Ma'un itu diturunkannya di mana? Nah, termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Hijrahnya kemana? Madinah. Nah, surat Al-Ma'un itu surat yang keberapa? 107. Pintar semuanya. Nah, surat Al-Ma'un itu adalah artinya apa, anak-anak? Barang yang berguna. Nah, isinya tentang apa? Salah satunya adalah menyayangi anak yatim. Itu adalah tentang surat Al-Ma'un. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang surat
Al-Ma'un, yaitu pesan-pesan pokok surat Al-Ma'un temanya pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini adalah kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah cara menyayangi anak yatim. Terus pesan-pesan surat Al-Ma'un. Di situ nanti kita akan membahas tentang sifat terpuji di dalam surat Al-Ma'un. Karena kemarin surat Al-Ma'un itu adalah membahasnya tentang sifat orang yang mendustakan agama. Menyayangi anak yatim. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, apa? Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Betul, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa jawab? Saya, Pak. Apa? Maksud amal yang baik. Termasuk amal yang baik. Oh ya. Tepuk tangan dulu. Ada lagi. Kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Saya, Pak. Ya, Elvin. Pertolongan dari Allah. Memperoleh pertolongan dari Allah. Tepuk tangan. Ya. Itu anak-anak jawabannya betul semua. Yang pertama tadi dari Kirana. Apa Kirana tadi? Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ketika kita menyayangi anak yatim, kita nanti akan dijamin masuk surga oleh Allah. Terus Julianto tadi apa? Maksud amal yang baik. Termasuk amal yang baik ya. Karena kalau kita menyayangi anak yatim itu kita beramal yang baik. Nah, kalau beramal yang baik, nanti kita akan dicatat oleh malaikat Raqib. Nah, seperti itu. Yang ketiga tadi, Ilmi apa? Memperoleh pertolongan dari Allah. Memperoleh pertolongan dari Allah. Kalau kita menyayangi anak yatim, otomatis kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna dan isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat menerapkan perilaku terpuji dalam keseharian surat Al-Ma'un sesuai surat Al-Ma'un dengan baik. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji kepada anak yatim sesuai surat Al-Ma'un dan hadis yang terkait dengan benar. Anak-anak bisa lihat di layar. Nah, ini coba amati. Ini ada gambar dua, yaitu apa saja? Yang atas apa anak? Gambar anak ini contoh gambar anak yatim. Ini contoh. Nah, kalau yang bawah orang miskin. Nah, itu adalah isinya dari surat Al-Ma'un, yaitu kita harus menyayangi anak yatim dan juga kita harus memberi makan orang miskin. Itu adalah isi dari surat Al-Ma'un. Nah, coba amati video di layar. Nanti anak-anak apa yang bisa anak-anak pelajari dari video tersebut. Nah, kita nanti belajar isinya video itu apa, ya. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Sida bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Sida, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Sida dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu.
Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silakan. Hati-hati di jalan ya. Silakan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Isi surah Al-Ma'un. Nah, bisa dilihat di situ isi pokok surat Al-Ma'un. Nah, kemarin anak-anak, surat Al-Ma'un itu adalah surat yang ke-107. Diturunkannya di Mekah, termasuk surat Makkiyah. Nah, itu isinya adalah tentang orang yang mendustakan agama. Di situ orang mendustakan agama, satu, dia yang enggan memberi makan orang miskin. Yang kedua adalah dia yang menghadik anak yatim. Terus ada lagi, yang ketiga adalah riya. Riya itu apa anak-anak? Riya itu ketika orang beribadah, dia tidak mencari ridho Allah, tetapi dia mencari pujian dari orang lain. Jadi dia itu beribadah bukan karena Allah, tetapi karena pujian dari orang lain. Nah, terus ibadahnya kira-kira diterima enggak anak-anak? Tidak, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, karena dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena pujian, karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Yang selanjutnya adalah lalai sholatnya. Nah, lalai sholatnya itu adalah sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak tepat waktu, sholatnya senengnya ngeri-ngeri. Nah, itu adalah lalai dari sholatnya. Sholatnya tidak khusyuk, udah Allahu Akbar. Aduh, dikunang di mau kali terkok masak atau terkok di. Nah, itu adalah sholatnya tidak khusyuk. Ada lagi sholatnya yang senengannya ngeri-ngeri. Nah, waktunya urung mepet, belum habis, dia lagi mau sholat. Nah, itu dia adalah orang yang lalai dari sholatnya. Nah, yang terakhir adalah dia enggan memberi hadiah atau dia enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Seperti arti surat Al-Ma'un. Karena surat Al-Ma'un itu adalah artinya barang-barang yang berguna. Itu diambil dari ayat ke-7 surah Al-Ma'un. Wayam naunal ma'un. Nah, seperti itu. Ini adalah isi pokok surah Al-Ma'un. Nah, seperti itu, sama. Perilaku terpuji yang dapat kita contoh dari isi surah Al-Ma'un adalah lihat. Satu, tidak membentak anak yatim. Yang kedua, memberi makan orang miskin. Yang ketiga, menunaikan sholat dengan khusyuk. Yang keempat, menjauhi perbuatan riya. Yang terakhir adalah memberi pertolongan kepada sesama. Pak Guru akan terangkan satu persatu. Tidak membentak anak yatim.
anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika dia belum balik. Itu namanya anak yatim. Kita harus mengasihinya, kita harus menyayanginya, kita harus memberi dia. Contoh, kalau kita punya makanan, kita beri makan. Kalau kita punya uang, kita sisihkan uang kita. Kalau kita punya mainan, kita sisihkan mainan juga untuk anak yatim. Yang kedua adalah memberi makan orang miskin. Anak-anak punya tetangga miskin tidak? Kira-kira punya ya. Nah, kalau anak-anak ibumu masak, kemudian sampai ke tetangga ya. Nah, itu anak-anak harus mengasihi, apalagi tetangganya orang miskin. Yang ketiga adalah menunaikan sholat dengan khusyuk. Kita harus sholat dengan khusyuk. Allahu Akbar. Nah, itu tanda sholat sudah mulai. Kalau belum Allahu Akbar kan niat kok. Sholli fardhu subhi itu belum mulai sholat. Tapi ketika sudah Allahu Akbar itu sudah mulai sholatnya. Jadi ketika Allahu Akbar, anak-anak sudah khusyuk. Pandangan kita ke tempat sujud, berdiri tegak bagi yang mampu. Tidak boleh ada kecuali gerakan sholat lebih dari 3 kali. Anak-anak tidak boleh kecuali gerakan sholat. Tapi kalau gerakan tidak sholat, tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya, setelah kita mempelajari tentang isi pokok atau pesan surah Al-Maun dan hadis menyayangi anak yatim, sekarang Pak Guru akan memberi tugas kepada kalian, yaitu nanti ini 17 anak, nanti Pak Guru akan jadikan 4 kelompok. Nanti tugasnya apa Pak? Ini kita lihat, memberi diskusi, dan kamu nanti setelah diskusi mempresentasikan permasalahan yang akan kalian angkat. Nah, jadi nanti kan temanya apa? Itu terserah nanti kalian di kelompok masing-masing. Nanti diskusi kita akan membahas tema apa? Seperti itu ya. Nanti kelompok 1 yang akan diprakarsai oleh Akbar. Kelompok 2 Destia, kelompok 3 Dinda, kelompok 4 Pinka. Nah, nanti ketuanya itu nanti buat kelompok 4 orang. Nah, tugasnya adalah ini tadi. Nanti kalian mempresentasikan permasalahan yang akan kalian angkat apa saja. Nanti 1 tema saja ya. Untuk 1 kelompok 1 tema. Ya, silakan dibuat kelompok masing-masing. Ini Bar. Ini kelompok 1. Kelompok 1 rencana temanya apa? Golongan orang yang menodai agama. Wah, sip. Diskusikan apa saja orang yang menistakan agama. Nanti diskusikan, nanti siapa yang presentasi ya. Ketuanya siapa? Akbar ya. Nah, nanti Akbar atau Julianto atau siapa saja bisa nanti ya. Jadi nanti dilihat di buku tulis, di buku paket, dilihat ya apa saja, apa yang sudah diterangkan Pak Guru tadi, siapa saja yang termasuk orang yang menistakan agama. Ya, sip.
Untuk kelompok 2, cara menyayangi anak yatim. Oh iya, itu pas seperti tema kita pada pagi hari ini. Cara menyayangi anak yatim. Diskusikan ya. Nah, kan tadi Pak Guru beri beri pengetahuan beberapa cara menyayangi anak yatim. Nah, nanti diskusikan. Nanti kalau tidak, kalian bisa dilihat di buku paket cara menyayangi anak yatim. Nah, diskusikan nanti siapa yang mempresentasikan, terserah salah satu saja, boleh ketua kelompoknya atau anggotanya yang lain ya. Semangat untuk kelompok 2. Kelompok 3. Nah, Ilfil, ketuanya siapa? Ilfil, Adinda. Kelompok 3 rencananya mau apa temanya? Perilaku terpuji surat Al-Ma'un ya. Itu tadi sudah diterangkan Pak Guru ya. Nanti diskusikan apa saja perilaku terpuji dari surat Al-Ma'un. Semangat kelompok 3. Kelompok 4. Rencananya temanya apa? Sudah dapat tema belum? Sudah? Apa? Iya. Oh, berbuat ria. Wah, sip. Kelompok 4 iki kari dhewe, temane sidik dhewe. Riak. Sip. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nanti diskusikan bahwasanya riak itu apa? Ya, perbuatan apa? Harus kita jauhi apa enggak? Itu ya. Setelah coba pingkan. Nanti yang presentasi boleh pingkan, boleh yang lain ya. Semangat untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak semangat ya. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk diskusi. Nanti presentasikan 1/1. Di sini saja ya. Waktunya sudah selesai. Anak-anak sekarang sudah selesai semuanya ya. Sekarang anak-anak mempresentasikan per kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 siap? Siapa yang mempresentasikan? Oh ya, coba. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Golongan orang yang menyukai agama. 1. Menghargai anak yatim. 2. Tidak memberi makan orang miskin. 3. Lalai terhadap sholatnya. 4. Berbuat ria. 5. Dan enggan memberikan bantuan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 siap? Siap. Ya, tadi temanya apa? Ya, siapa yang mau presentasi? Iya, silakan berdiri. Semuanya dengarkan, kelompok 2 mau presentasi. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara menyayangi anak yatim. 1. Berbuat baik. 2. Memberi makan. 3. Tidak berbuat semena-mena. 4. Menyantuninya. 5. Mengasihinya. Mengasihinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 3. Coba yang lain dengarkan. Selanjutnya kelompok 3 mau presentasi. Siapa? Ilviana. Coba berdiri, Ilvi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bertemakan perilaku terpuji surat Al-Ma'un. Contohnya adalah menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin, menunaikan sholat dengan khusyuk, tidak berbuat riya, memberi bantuan yang berguna. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok 4, yaitu temanya tentang ria. Siapa yang mau presentasi? Ikan, coba berdiri. Yang keras. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bertemakan ria. Ria adalah beribadah kepada Allah, tidak untuk mencari ridhonya, akan tetapi hanya untuk mencari pujian dari orang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. 3. Ya, nah,
terima kasih tadi sudah mengerjakan tugas dengan baik. Diskusi kelompok, yaitu kelompok 1 tadi tentang apa? Orang yang mendustakan agama. Kelompok 2 tata cara menyayangi anak yatim. Kelompok 3 perilaku terpuji, surah Al-Maun. Kelompok 4 berbuat riya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah tadi yang pertama pesan-pesan pokok surah Al-Maun, yang kedua adalah perilaku terpuji surah Al-Maun. Apa saja tadi? Tidak menghardik anak yatim, memberi makan orang miskin, sholat dengan khusyuk, menjauhi perbuatan riya. Selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu tata cara kita menyayangi anak yatim. Tadi bagaimana cara kita menyayangi anak yatim? Dengan memberinya makan, dengan memberinya, kalau kita punya uang kita menyisihkan uang, kita berikan untuk anak yatim. Kita harus menyayangi, kita harus berikan mainan kepadanya kalau kita punya. Setelah kita mempelajari tentang surah Al-Maun, pesan-pesan pokok surah Al-Maun dan cara menyayangi anak yatim, Pak Guru mau memberikan tes kepada kalian. Nanti dikerjakan satu orang satu, tidak boleh menyekat semuanya ya. Ini Pak Guru mau kasih tes, tidak boleh menyekat semuanya. Anak-anak, jangan lupa dikasih nama dan nomor absen di atas kertas tadi ya. Dikasih nama dan nomor absen. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Saya ambil ya. Untuk pembelajaran minggu depan adalah pembelajarannya temanya Asmaul Husna, lebih dekat dengan nama-nama Allah. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah bagus kinerjanya, sudah bagus kerjasamanya, sudah bagus berdiskusinya. Nah, tadi Pak Guru lihat sudah baik semuanya dan sudah bisa menguasai materi tentang surah Al-Maun. Pelajaran kita pada pagi hari ini sudah mau selesai. Kira-kira tadi yang diterangkan Pak Guru tentang surah Al-Maun, pesan-pesan pokok dan cara menyayangi anak yatim dan hadis menyayangi anak yatim. Kira-kira anak-anak ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Terima kasih. Berarti anak-anak sudah paham ya? Ya. Kalau sudah paham, Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata dari Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi